Cuman sebagian ustadz itu nagih, Pak. Nagih, serius. Kejadian di Pasir Konci, satu masjid di Pasir Konci ngundang ustadz artis. Dia tarifnya 6 juta. Tarifnya 7 juta. Akhirnya panitia hanya memberikannya 6 juta dan itu sudah di amplop. Akhirnya ustadz ini sudah menerima amplop dari panitia, dia pergi, sudah masuk tol. Di tol baru dibuka. Ternyata cuma 6 juta panitia ngasihnya, kurang sejuta. Ditelepon panitia, balik lagi Pak, keluar tol lagi, ngambil sisanya 1 juta. Saya cukupkan saja pembahasannya. Tentu pembahasan ini jauh dari kata sempurna. Maka untuk menyempurnakan pembahasan, saya buka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumur-kumur di bulan puasa boleh atau tidak? Ya, Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari mengatakan, apabila kalian sedang berpuasa, apabila kalian berkumur-kumur saat wudu, hendaklah kalian melebihkan airnya sampai tenggorokan. Illa antakuna shaiman, kecuali dalam keadaan berpuasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sunnah kumur-kumur ada 2. Pertama, memasukkan air ke dalam rongga, itu sudah sunnah. Dan mendapatkan 1 sunnah kumur-kumur. Sunnah kumur-kumur yang kedua adalah memasukkan air sampai tenggorokan bagian atas, sampai makhraj huruf kha dan huruf gha. Jadi kumur-kumurnya itu bil mubalaghah, sampai ujung rongga, sampai bunyinya itu gha. Nah, itu sunnah kumur-kumur kedua. Jadi kalau kita berkumur-kumur dengan cara seperti itu, maka dapat sunnahnya 2. Sunnah memasukkan ke rongga dan sunnah melebihkannya sampai batas huruf gha dan kha. Nah, kata Nabi, illa antakuna shaiman, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa tetap sunnah kumur-kumur, tapi kumur-kumurnya cukup di rongga mulut saja, ya. Jangan sampai pada batas makhraj huruf kha dan gha. Jadi berpuasa masih tetap sunnah untuk berkumur-kumur. Cuman batasannya tadi hanya di rongga mulut. Dan PR-nya kita setelah kumur-kumur itu adalah membersihkan rongga mulut dari sisa-sisa airnya, ya. Jadi habis kumur-kumur kita begini, Pak. Ya kita bersihkan dulu. Setelah itu kita ludahkan. Nah, ludah yang kedua itu sudah boleh ditelan karena sudah tidak ada campuran air kumur-kumur. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sikat gigi, ya. Bagaimana hukum sikat gigi ketika berpuasa? Imam Syafi'i mengatakan bersikat gigi atau bahasa beliau bersiwak. Ini sama saja ya, sikat gigi dan bersiwak. Jika bersiwak atau sikat gigi dilakukan sebelum zuhur, maka hukumnya boleh, mubah dan tidak makruh. Itu jika dilakukan sebelum zuhur. Misalkan pagi-pagi habis sholat subuh, atau pagi-pagi pas mandi pagi jam 7, atau misalkan jam 11, intinya sebelum zuhur, masih diperbolehkan dan tidak makruh hukumnya. Tapi jika dilakukan setelah zuhur, kata Imam Syafi'i, hukumnya makruh. Dari mana Imam Syafi'i dalilnya? Dalilnya itu kias terhadap mati syahid. Jadi orang yang mati syahid haram hukumnya dimandikan. Orang yang mati syahid badannya berlumur darah, maka cukup di kain kafani dikuburkan. Jaminannya surga. Dan haram untuk dimandikan. Kenapa? Karena memandikan orang yang mati syahid itu sama dengan menghilangkan bukti syahidnya. Kan bukti syahid itu darah, ya. Maka memandikan orang yang mati syahid dengan syarat mati syahid yang di medan perang, itu dapat menghilangkan bukti
kesyahidannya, yaitu darah yang bersimbah di dalam tubuhnya. Nah, hukum ini dikiaskan oleh Imam Syafi'i kepada hukum puasa. Kata Imam Syafi'i, bersiwak atau bersikat gigi setelah zuhur hukumnya makruh. Kenapa? Dapat menghilangkan bukti puasa. Di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi, Pak. Walaupun secara penciuman manusia baunya nauzubillah, ya, tapi di hadapan Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Nah, artinya apa? Artinya bukti-bukti puasa, yaitu bau mulut, jangan dihilangkan. Kalau sampai dihilangkan, maka hukumnya makruh. Dan kata Imam Syafi'i, biasanya bau mulut itu timbul setelah lewat setengah hari. Setelah lewat zuhur, baru timbul bau-bau mulut. Ya, makanya makruh menghilangkan bau mulut dengan cara siwak, sikat gigi atau apapun itu setelah lewat waktu zuhur. Kalau sebelum waktu zuhur masih boleh. Itu kata Imam Syafi'i, dalilnya yaitu qiyas. Kurang lebih seperti itu. Walaupun dalil ini ditentang oleh Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi itu bilang Imam Syafi'i itu nggak punya dalil. Ya sekelas ulama agak-agak ngatain, ya, nggak apa-apa Pak. Kalau kita nggak boleh, ya. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i nggak punya dalil. Dalilnya apa? Cuman qiyas, nggak ada teksnya, ya. Cuman akal-akalan Imam Syafi'i, bahasa kita begitu. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Koko. Ya, saya jawab pertanyaan kemarin dulu, ya. Koko udah 2 bulan kemarin, ya, nanya bagaimana hukum MLM, ya, multi level marketing. Bagaimana hukumnya dalam Islam, halal atau tidak? Kalau halal, saya mau melakukannya. Kalau tidak halal, saya tidak akan melakukannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, MLM itu ada 2 model. Pertama, modelnya adalah money game, permainan uang, ya. Bagaimana gambarannya? Gambarannya seperti ini. Permainan uang, misalkan saya mengatakan kepada Koko dan kepada Ustadz Dedi, Koko, kalau mau jadi member saya, maka harus menyerahkan uang sebesar 1,5 juta. Ya, Ustadz Dedi juga harus menyerahkan 1,5 juta kepada saya. Akhirnya saya dapat 2 member, Pak, Koko dan Ustadz Dedi. Saya punya keuntungan uang berarti 3 juta kan, ya. Dari Koko 1,5 juta, Ustadz Dedi 1,5 juta. Saya bilang, Koko kalau pengen punya keuntungan harus nyari anggota di bawahnya sebanyak mungkin. Begitu pula Ustadz Dedi, sama. Akhirnya Koko bilang ke bawahannya 2 orang. Ayo, kamu daftar ke saya 1,5 juta. Akhirnya Koko untung berapa? 3 juta. Tapi ya, Koko itu tidak untung 3 juta murni, karena saya dapat bagian juga. Namanya upline. Ya, 1 garis di atasnya dapat bagian juga. Koko dapat bagian. Begitu pula ketika Ustadz Dedi dapat member, maka saya dapat bagian juga. Ustadz Dedi dapat bagian. Kemudian Koko, Ustadz Dedi bilang ke bawahannya harus melakukan seperti itu. Akhirnya apa? Terbentuklah 1 segitiga. Paling atas saya, di bawah Koko sama Ustadz Dedi. Ada bawahan lagi, bawahan lagi, bawahan lagi. Semakin banyak bawahannya, maka yang atas semakin untung. Nah, inilah yang dimaksud dengan money game, permainan uang, ya. Jadi semakin banyak anggota di bawahnya, maka atasnya semakin untung. Nah, siapa yang paling rugi? Yang paling bawah. Ketika dia tidak bisa mencari anggota, member di bawahnya, dia yang rugi sudah, ya. Yang paling untung, paling kaya yang atas, bisa kebeli mobil, rumah dan lain sebagainya. Yang bawah jadi korban. Itu namanya goror, ada penipuan di sana. Sementara goror itu sama dengan judi, untung-untungan.
Kenapa judi dilarang? Karena ada goror, ketidakjelasan, ada untung-untungan, satu diuntungkan, satu dirugikan. Sama seperti MLM yang berbasis money game, permainan uang. Diharamkan karena ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ada MLM yang berbasis jual beli. Tapi jual beli itu hanya kamuflase saja, ya. Yang dimaksud tetap uangnya. Contoh, saya bilang, saya punya produk air santri botol. Saya jual ke Koko 1.500.000. Ini harganya apa? Cuma 3.000. Ya, tapi dijual 1.500.000. Nah, ini kan jual beli barang itu cuma kamuflase saja kan? Nah, ini juga diharamkan. Karena yang dimaksud adalah permainan uangnya, bukan jual belinya. Nah, jadi yang diharamkan itu dua. Pertama, murni berbentuk uang, permainan uang, atau ada jual belinya, tapi transaksi jual beli ini hanya jadi kamuflase saja untuk menutupi money game yang tadi. Itu yang diharamkan. Nah, sekarang ini dibolehkan. Yang dibolehkan adalah jika basisnya jual beli. Saya punya produk, saya nawarin sama Koko sama Ustadz Dedi. Koko, Ustadz Dedi, saya punya produk. Kalau Koko dan Ustadz Dedi bisa menjual 10 produk saya, maka saya akan berikan bonus 300.000. Setiap 10 barang 300.000. Kira-kira Koko sama Ustadz Dedi semangat kejualannya? Oh, semangat. Ya. Selain dia dapat keuntungan dari setiap barang, dia dapat bonus dari setiap 10 barang. Akhirnya, Koko sama Ustadz Dedi, dia nggak mau untungnya kecil, mau untungnya gede. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil anggota di bawahnya. Dia punya anggota lagi 2. Ustadz Dedi punya anggota lagi 2. Ayo, jualin barang buat saya, setiap 15 barang kamu punya keuntungan. Nah, terus ke bawah sehingga membentuk segitiga. Nah, kalau basisnya adalah jual beli, itu diperbolehkan. Walaupun ada uang biaya pendaftarannya ya, tapi dengan syarat biaya pendaftarannya itu wajar, kecil biaya pendaftarannya, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Atau ada proses jual beli, saya emang jual ke Koko dengan harga yang wajar. Nanti Koko terus jual ke bawah, jual ke bawah, jual ke bawah, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Paytrend. Iya, Paytrend boleh nggak ya? Saya belum apa namanya? Belum tahu sistemnya juga ya. Iya. Ya, mau boleh, mau nggak boleh, intinya bangkrut sih ya. Ya. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari Yusuf Mansur itu, Pak, ketika kita sedang berada di atas, tetap rendah hati itu aja, ya. Kan yang ngebuat dia hancur itu kan terlalu terlalu apa ya? Iya, terlalu menonjolkan diri. Dia seorang pengusaha sukses dan lain sebagainya, punya banyak inovasi, ngajak orang berinvestasi. Jangan begitu ya. Ini saya kasih bocoran, Pak. Kebanyakan orang ini kita di luar konteks Yusuf Mansur dulu ya. Jadi Bapak jangan langsung mindsetnya ke Yusuf Mansur, jangan ya. Jangan. Ini kita cerita yang lain dulu. Kebanyakan orang sesat, entah itu yang ngaku jadi nabi, ngaku jadi wali, atau ngaku apapun itu berawal dari orang-orang yang istimewa dan memang punya kelebihan. Awalnya memang Allah kasih kelebihan, Allah bedakan dia dari orang-orang yang lainnya, ya. Tapi karena setelah itu dia takabur, terbuai dengan pujian dan lain sebagainya, akhirnya ya seperti itu. Saya kasih contoh, Pak. Nggak usah jauh-jauh deh ya. Ada orang di Cikarang,
Di Cikarang ada satu orang, Allah kasih kelebihan, dia bisa mengobati penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter. Kalau dokter udah nyerah, orang-orang datang ke dia, dikasih air minum sama diajak zikir, sembuh, Pak. Itu bukan cuma satu dua, banyak orang yang sudah sembuh. Ya, cuman dikasih air, diajak zikir. Itu kan kelebihan yang Allah berikan pada orang tersebut ya. Ya. Nah, cuman karena dia terbawa suasana, dipuji banyak orang, didatengin banyak orang, akhirnya apa? Akhirnya Pak, sekarang itu dia ngaku wali, ahli tauhid yang sudah makrifat kepada Allah, yang semua kewajiban-kewajiban agama sudah gugur. Sekarang itu udah nggak sholat, nggak puasa. Kenapa? Sakti Pak, hebat, punya karomah luar biasa. Akhirnya apa? Dia menganggap ya saya sudah sampai kepada Allah. Udah nggak usah ibadah, sudah yakin mantap tauhidnya kepada Allah. Artinya begini Pak, orang sesat itu dimulai dari orang yang punya kelebihan, tapi dia terbuai oleh kelebihannya tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau Bapak teliti dan cari tahu orang-orang yang ngaku nabi, ngaku wali, memang orang-orang yang pada dasarnya punya kelebihan, punya keistimewaan, diberikan keahlian-keahlian khusus oleh Allah. Tapi karena tidak belajar ilmu syariat tentang halal haram, tidak belajar ilmu tauhid, bagaimana sifat-sifat Allah, tidak belajar ilmu tasawuf, bagaimana godaan-godaan dan tipu daya setan kepada orang-orang ahli zikir, ahli ibadah, akhirnya dia terlena dengan kelebihan-kelebihannya tersebut, ya. Dan ini konteksnya bukan dalam konteks spiritual agama saja. Dalam hal-hal lain ini sama bisa dikontekstualisasikan. Ada orang yang dari muda usahanya hebat, sukses Pak, luar biasa. Kalau dia terbuai dengan kesuksesannya, terbuai dengan pujian-pujian orang, jatuh dia Pak. Ada satu kisah seperti ini. Ada seekor kera. Kera bahasa lainnya apa? Monyet. Cuman kalau udah monyet tuh kayak ngatain ya. Monyet itu kan maknanya dua Pak, hakiki dan majazi. Hakiki berarti ya hewannya itu. Majazi ya bisa ngatain ke orang juga ya. Sifat ya. Seekor kera terkurung, terpenjara di dalam gua. Itu senggokong kalau itu ya. Seekor kera Pak, sedang berada di atas pohon, kemudian datang angin puting beliung menghempas kera tersebut, tapi gagal. Kenapa? Pegangannya kuat sekali. Ya, genggamannya terhadap ranting-ranting pohon kuat sehingga angin puting beliung tidak dapat menjatuhkan kera. Kemudian angin puting beliung itu diledek oleh angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi itu angin apa? Pokoknya yang kalau kena angin itu bawahnya pengen tidur. Kata angin sepoi-sepoi bilang sama angin puting beliung, puting beliung, ya si monyet, si kera, ya itu tidak akan bisa dijatuhkan dengan angin yang keras, dengan angin yang membahayakan, ya. Tapi si kera itu bisa jatuh dengan angin yang membuaikan dia. Biar aku yang lawan si kera. Si kera sedang berada di atas pohon, datanglah angin sepoi-sepoi. Yang tadinya pegangannya kuat, karena kena angin sepoi-sepoi, enak ya. Akhirnya apa? Tidur, lepas pegangannya jatuh. Kata angin sepoi-sepoi, tuh cara menjatuhkan kera seperti itu. Ya. Begitu pula dengan manusia. Manusia itu diuji oleh penyakit, musibah, dan lain sebagainya. Kuat Pak. Diuji dengan ujian yang berat, menyakitkan, musibah. Kebanyakan manusia berhasil sabarnya. Tapi diuji oleh kenikmatan, harta, pangkat, jabatan, kesehatan, waktu luang. Banyak manusia yang gagal. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan terbuai dengan pujian dan dengan ujian-ujian nikmat. Karena tadi Pak, orang sesat itu
berasal dari orang yang memang asalnya memiliki kelebihan, tapi dia terbuai dengan kelebihan tersebut. Sama orang jahat juga berasal dari orang baik yang dikecewakan, betul ya? Banyak Pak, orang jahat yang berasal dari orang baik yang dikecewakan. Para teroris, para pemberontak, kan mereka itu biasanya kecewa terhadap pemerintah Pak. Ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kecewa sama peraturan pemerintah. Akhirnya apa? Beberapa orang kompak menjadi pemberontak, menjadi teroris. Itu banyak orang baik yang dikecewakan akhirnya menjadi penjahat. Artinya begini, banyak penjahat yang berasal dari orang baik yang dikecewakan. Nah, ini teori-teori seperti ini, kaidah-kaidah seperti ini harus hafal, Pak. Ya. Agar kita apa? Menilai orang itu, kita bisa tahu bagaimana asalnya, kejadiannya, sebab dan lain sebagainya, sehingga kita tahu bagaimana penanganannya. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Iya. Silakan. Jumat, ya. Ya. Ini dijelaskan di dalam Syarah Sahih Muslim. Ini Syarah Sahih Muslim yang kontemporer, yang baru ya, yang ditulis oleh ulama Saudi, atau dalam Sahih Muslim Al-Minhaj karangan Imam Nawawi pun ada ya. Jadi beliau membahas apakah guru baca Quran boleh mensyaratkan upah. Misalkan seperti ini, Pak Ustadz, saya pengen belajar baca Quran sama Ustadz, boleh nggak? Kata Ustadznya boleh, tapi wani piro. Ilmu tajwid mahal, saya belajar ke Mesir ini ya, qiraat 10 ke Mesir, ke Yaman, ke ini, ke itu, wani piro ente bayar saya buat belajar baca Quran. Apa kata Imam Nawawi? Boleh ya, mengajarkan baca Quran dengan syarat adanya upah. Ini namanya jasa, jasa mengajarkan. Dalam ilmu fikih namanya al-ijarah, sewa keahlian. Nah, itu hukumnya boleh. Anda punya keahlian apa? Baca Quran. Kemudian ajarkan saya dengan syarat ada upah. Boleh, tidak jadi masalah ya. Sama seperti Bapak kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jepang, kursus mengemudi, boleh nggak menetapkan tarif? Boleh ya. Ingin dapat keahlian dunia saja boleh mentarifkan, apalagi ingin dapat keahlian akhirat. Kata Imam Nawawi lebih boleh lagi. Sama seperti ceramah, ngasih tarif, boleh secara hukum. Kita bicara hukum ya, nggak bicara adab, nggak bicara etika, ya itu beda lagi. Secara hukum, Bapak mengundang saya, misalkan saya, jangan contoh orang lain lah, contoh saya. Pak Ustadz, saya mau mengundang Ustadz Maulid, kata saya 10 menit 300.000. Waduh, dihitung sejam berapa ya? 300.000 kali 6, kali 6, 1.800.000. Itu tarif saya. Misalkan seperti itu ya. Mentarifkan secara hukum boleh nggak? Boleh, karena itu namanya sewa jasa. Seorang penceramah bisa memberikan nasihat. Nah, kita sewa jasanya agar menasehati jamaah, hukumnya boleh. Sama seperti muazin, punya keahlian dia, suara yang bagus, enak didengar. Maka kalau muazin mengatakan, kalau ingin pakai jasa saya, maka tarifnya 100.000 misalkan ya. Atau misalkan khotib, kalau pengen pakai jasa khotib saya, tarifnya 500.000. Wah, itu tanpa imam ya. Kalau plus imam 700.000. Waduh, ada tarif. Silahkan pilih paketnya. Udah ada daftar paketnya Pak. Secara hukum boleh, tidak jadi masalah ya. Itu kalau menetapkan tarif boleh. Lalu bagaimana kalau tidak menetapkan tarif? Ya lebih boleh lagi. Ya muazin kan cuman diperintahkan, Ustadz tolong azan Jumat di tempat saya. Dia azan, tidak mentarifkan. Kemudian DKM memberikan amplop, lebih boleh lagi Pak, nggak mentarifkan. Ya. Kemudian sama khotib Jumat, diundang untuk khutbah, kemudian setelah itu diberi amplop oleh DKM, lebih boleh lagi ya. Nah, jadi tidak jadi masalah, hukumnya boleh.
Walaupun etikanya enggak mentarifkan, Pak ya. Sama-sama tahu aja dah bahasanya gitu ya. Ya sama-sama tahu ya, DKM tahu kalau misalkan ustadznya itu pakai kendaraan, hitung bensinnya berapa gitu kan. Iya kan? Ya sama-sama tahu lah ya. Ya kita itu orang-orang bijaksana insya Allah. Tanpa ditarifkan sudah bisa menghargai. Karena kejadian Pak, kejadian di satu masjid. Ada satu muazin tidak diberikan uang oleh DKM. DKM alasannya apa? Jangan dikasih uang, nanti azannya takut karena uang. Ya. Nah, dia pikir itu pikiran yang benar, tapi kemudian saya bilang itu pemikiran yang salah. Kenapa? Karena masalah ikhlas itu masalah pribadi, Pak. Tidak boleh ikhlas itu didiktekan kepada orang. Kita nggak boleh bilang sama orang, kamu harus ikhlas. Kamu harus lillahi ta'ala. Gak boleh kita bilang itu. Kita hanya boleh bilang ikhlas hanya kepada diri kita saja. Sementara urusan kita dengan orang itu bukan urusan mendiktekan ikhlas. Tapi urusan kita dengan orang lain adalah urusan kebijaksanaan. Kita harus bijak dengan orang tersebut. Orang tersebut sudah mengorbankan waktunya di masjid kita. Barangkali kalau nggak di masjid kita, dia akan azan di masjid orang lain. Ya, kita harus bisa menghargai waktunya dia untuk azan di masjid kita. Bagaimana cara menghargainya? Ya sebetulnya nggak harus dengan uang, dengan apapun bisa. Cuman kan paling simpel pakai duit, Pak. Paling simpel, paling umum, dan mungkin paling dibutuhkan. Ya, maka kita pakai yang paling simpel. Nabi ketika dipilihkan antara dua urusan, fakhtaro aisarohuma, maka Nabi akan memilih sesuatu yang paling simpel. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini disebutkan oleh Buya Hamka dalam tasawuf modern. Kata Buya Hamka apa? Jangan engkau mendiktekan ikhlas pada orang lain. Karena urusanmu dengan orang lain adalah urusan kebijaksanaan. Engkau bisa menghargai orang lain, bukan urusan keikhlasan. Ya. Nah, akhirnya setelah saya jelaskan seperti itu kepada DKM, DKM ngerti. Akhirnya sekarang muazinnya dikasih duit, Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya, walaupun sebetulnya nggak dikasih duit juga nggak apa-apa, nggak bakal nagih maksudnya. Ya ustadz-ustadz juga, insya Allah nggak nagih. Ya, ya, tapi itu kebijaksanaan ya. Wallahu a'lam. Cuman terakhir. Cuman sebagian ustadz itu nagih, Pak. Nagih, serius. Kejadian di Pasir Konci, satu masjid di Pasir Konci ngundang ustadz artis. Dia tarifnya 6 juta. Tarifnya 7 juta. Akhirnya panitia hanya memberikannya 6 juta dan itu sudah di amplop. Akhirnya ustadz ini sudah menerima amplop dari panitia, dia pergi, sudah masuk tol. Di tol baru dibuka. Ternyata cuma 6 juta panitia ngasihnya, kurang 1 juta. Ditelepon panitia, balik lagi Pak, keluar tol lagi, ngambil sisanya 1 juta. Iya, panitia ketika itu hanya bisa beristighfar dan nyari duit pinjaman. Ya. Jadi memang ada yang seperti itu, ada. Cuman secara hukum ya boleh, emang dia tarifnya perjanjian udah seperti itu, nggak jadi masalah. Walaupun secara adab mungkin kurang bagus. Ya, itu masih mending Pak, masih mending datang. Ada satu ustadz tarifnya 15 juta, udah di DP 5 juta. Ketika acara hari H nggak datang. Ya, karena alasannya sakit dan lain sebagainya. Akhirnya panitia setelah itu datang ke rumahnya, minta DP dibalikin. Kata ustadznya, DP udah hangus. Enak banget Pak ya. 5 juta loh DP-nya Pak. Kalau 50.000 sih kita bebasin aja deh. 5 juta. Ya, nerima undangan 10 aja kan DP doang udah 50 juta. Udah gak usah hadir, enak. Iya, yang salah siapa itu? Ya, jadi hanya karena 1-2 oknum ustadz, akhirnya ustadz-ustadz yang lain dicap begitu juga.
Ya, jadi Ustadz amplop sebutnya. Kalau saya bukan Ustadz amplop, Pak, alhamdulillah. Ustadz transfer. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Almarhum almarhumah mendapatkan ridho dan syafaat. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.